anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Dan pastinya semua sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami hingga hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Sehingga firman Tuhan tumbuh subur di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhannya terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dengan tema Allah mengkhususkan Daud. Ibu Lili akan bacakan satu ayat saja ya, ayatnya yang ke-7. Anak-anak boleh perhatikan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita dengarkan. Tuhan selalu menyertai Samuel. Samuel mendengarkan suara Allah dan melakukan apa yang Allah katakan. Ketika Samuel sudah tua, Tuhan berkata kepadanya, "Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Allah menghendaki Samuel pergi dan mengurapi anak yang telah ia pilih. Samuel harus mengurapi salah satu anak Isai dengan cara menuangkan minyak dari tabung tanduk ke kepalanya. Pengurapan itu menunjukkan bahwa dialah yang dipilih Allah untuk menjadi raja Israel. Samuel melakukan apa yang Allah katakan. Ketika Samuel tiba di Betlehem, Samuel segera memanggil Isai dan anak-anaknya. Pertama, Samuel melihat anak sulung Isai. Pastilah anak muda yang tinggi dan tampan ini orang yang dipilih Allah, pikir Samuel. Namun Allah memberitahu Samuel bahwa ia tidak memilih anak sulung itu. Allah menjelaskan kepada Samuel bahwa ia tidak menilai seseorang seperti manusia menilai. Manusia melihat penampilan seseorang, namun Allah melihat ke dalam dan menilai hatinya. Saat anak Isai satu demi satu bergiliran datang ke hadapan Samuel, Tuhan memberitahu hamba-Nya bahwa tidak seorang pun dari mereka yang dipilihnya menjadi raja. Semuanya ini tidak dipilih Tuhan, kata Samuel kepada Isai. Kemudian Samuel bertanya, "Inikah anak-anakmu semuanya?" "Masih ada yang bungsu, namanya Daud," jawab Isai. "Tetapi dia sedang mengembalakan kambing domba." "Suruhlah orang memanggil dia," kata Samuel. Maka Isai menyuruh anak bungsunya dibawa ke hadapan Samuel. Daud adalah anak gembala yang tampan dan baik. Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi dia, karena dialah yang suatu hari akan menjadi raja. Maka Samuel melakukan apa yang Allah perintahkan. Ia mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di depan keluarganya. Dan sejak hari itu, Roh Allah menyertai Daud. Kemudian Samuel kembali ke tempatnya. Daud juga kembali mengembalakan domba, karena belum waktunya bagi Daud untuk melayani sebagai raja Israel. Sementara ia menjaga ternak, Daud mengetahui bahwa Allah menyertai dia. Daud mengerti bahwa Allah telah memberinya hati yang beriman, dan bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan pertolongan yang dia butuhkan untuk menjadi raja yang baik ketika ia sudah tiba waktunya. Nah, anak-anak,
Tadi kita sudah mendengarkan cerita ya, bagaimana Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel. Dari firman Tuhan hari ini, apa yang kita dapat? Anak-anak sudah paham belum? Ya, Ibu Lili akan menjelaskan satu hal yang kita peroleh hari ini. Daud hanyalah seorang anak yang sederhana, penggembala domba. Tapi Tuhan memilih Daud. Tuhan melihat hati Daud. Tapi kalau manusia, seperti tadi, Samuel, ketika kakaknya Daud yang pertama datang, perawakannya, penampilannya secara fisik, dia tinggi, tampan. Samuel mengira bahwa dialah yang akan dipilih menjadi raja. Tapi ternyata bukan kakaknya Daud yang dipilih. Nah, anak-anak, kalau manusia pasti menilainya secara penampilan, melihatnya dari penampilannya, dari fisiknya. Tapi kalau Allah, Tuhan, melihat seseorang pasti dari hatinya. Nah, hari ini kita belajar ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, kalau kita melihat seseorang itu, jangan melihat penampilannya. Jangan melihat dari apa yang kita lihat. Tapi kita harus menilainya, kita harus melihatnya seperti Allah, yaitu melihat dari hatinya. Kalau berteman, jangan pilih yang kira-kira, oh dia ganteng, wow dia kaya, wow dia hebat, dia pinter. Sementara kalau ada yang, dia orang miskin, dia jelek, aku nggak mau temenan. Nggak boleh ya. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Kita tidak boleh melihat seseorang dari penampilannya. Tapi kita harus melihat dari hatinya. Seperti Tuhan. Ketika menilai seseorang, Tuhan melihat dari hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu mengajar kami. Saat kami melihat seseorang, kami tidak boleh melihat hanya penampilannya secara fisik. Tapi kami harus melihat dari dalam hatinya. Kami mau Tuhan melakukan setiap firman Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon Roh Kudus senantiasa membimbing kami dan mengingatkan kami untuk terus taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.